Nah, waktu kita yang 40 menit tadi udah habis ya. Jadi kita tunggu temannya yang lain dulu, lagi connecting lagi ini. Pak. Nah, yang udah hadir dari tadi sampai penjelasan validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, ada yang ragu? Ada yang mau bertanya dulu? Pak, mau bertanya, Pak. Iya, Rika. Pak, yang varian yang di reliabilitas soal tuh, Pak, yang dihitung cuma varian totalnya aja kan, Pak? Nggak varian butirnya juga. Bukan varian totalnya. Yang di sini ya. Berarti yang reliabilitas tadi. Nah, jadi istilahnya tadi kalau untuk dirumuskan dibuatkan di sini kah apanya? Kalau S kuadrat itu kan varian. Di sini kan Ya, ST kuadrat berarti varian total gitu. Sengaja Pak buatkan apanya, pakai T-nya, itu menandakan total gitu. Jadi kalau di atas sini seharusnya ada T nih. Nanti Pak kelupaan juga nambahkan ya. Jadi sama juga ya. Jadi yang S kuadrat itu varian. Dan rumusnya itu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N dibagi N kurang 1. Jadi lebih nanti hati-hati ya. Kalau yang tadi kan standar deviasi ya. Itu ya, Pak. pakai tabel yang pertama, tapi kalau untuk reliabilitas itu pakai tabel rekap terbaru dengan menghilangkan data skor butir yang tidak valid atau yang drop. Ya, jadi secara tidak langsung skor total di sini nanti berubah. Oke, cukup paham kah? Paham, Pak. Oke. Pak, lalu Pak, kan di tabel tabel 1 tuh mah Pak, yang di tabel validitas soal yang terakhir tuh Pak, Hmm. kok beda susunannya sama yang tabel awal Pak? Yang di tabel validitas. Ya Pak, kan yang hasil rekap yang terakhir, tabel yang terakhir sama yang tabel soalnya tuh beda rekap itu kenapa Pak? Susunan per butir betulnya itu Pak. Bentar ya, maksudnya yang tabel di awal. Yang mau tanyakan itu tabel yang di sini ya. Yang, Ini kan tabel awal. Enggak, yang ini. yang mana Pak? Nggak ada kalau saya screen-nya Pak. Enggak keluar. Ah, udah Pak. Udah. Nah, ini kan tabel Iya awal Pak. ini. Iya Pak. Yang maksudnya yang ini beda-beda dengan yang Tabel ini. yang ini Pak, yang rekapnya iya Pak, yang ini Pak. Dengan tabel yang ini. Iya Pak. Letak perbedaannya berapa kah? Tak perbedaan itu kan kalau yang responden satu tuh dia ini Pak, satu, terus yang responden dua itu kan nol Pak. Itu kenapa Oh kok iya. satu Pak? Ya, mungkin di sini ya. Berarti nanti Ananda sesuaikan ya. Jadi tabelnya tetap yang tadi, yang ini contoh aja. Kalau seandainya ada yang salah, berarti nanti Ananda apakan aja. Nanti biar Pak cross check kembali ya. Berarti kita teliti ya. Ini Pak kemarin mungkin apa? Mungkin ada keliru, masih terdapat kekeliruan. Jadi kita temukan ya di sini butir ini seharusnya Nol Pak. 0 ya. Oke. Nanti yang Anda yang lain di rekap yang untuk butir yang lain tolong dikoreksi juga ya. Lebih diperhatikan yang ini. Nanti kalau seandainya ini apa mungkin untuk beberapa poin yang di dalam sini terutama untuk daya beda nanti itu berbeda juga ya. Oke, makasih ya Rika ya. Ya Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada bertanya, berarti kita lanjutkan yang apa tadi ya, kelanjutan materi yang tadi. Berarti tadi kita baru masih di daya beda ya. Ya Pak. Ya, setelah akhirnya itu kemungkinan besar berarti yang dari hasil koreksi yang Rika tadi, yang ini tolong Anda cross check kembali ya, berdasarkan data awalnya. Sudah benar, terus lebih hati-hati nanti berdasarkan kelompok atas dan kelompok bawahnya. Nah, jadi untuk rekapnya berarti daya bedanya ini rekap dari 10 butirannya.
Terakhir itu ada uji distraktor ya. Jadi beda uji distraktor ini tampilan tabulasinya. Kalau ini namanya entrian data, berarti apa yang dijawab oleh responden itu yang disalin. Contoh untuk soal 1 dia jawab pilihan jawaban C, berarti C yang dibuat. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu tabel tabulasi namanya. Yang tabulasi itu berarti sudah diskorkan. Nah, jadi datangnya penskoran itu dari sini kita bandingkan kalau sama jawaban responden dengan kunci jawaban berarti dia dikasih skor 1. Kalau tidak sama berarti dia salah memberi jawaban berarti dikasih skor 0 ya. Nah, jadi ini. Untuk distraktor kita akan melihat minimal di tiap alternatif jawaban itu ada sekitar 3% yang menjawab untuk pilihan jawabannya ya. Jadi coba kita lihat di sini. Hitungannya secara teli ya, dari persentase alternatif jawaban pada setiap soal. Apabila setiap pilihan jawaban tester minimal 3% atau dipilih sebanyak 3% untuk 5 pilihan jawaban ya, berarti distraktornya berfungsi. Contoh untuk butir 1 ya. Untuk butir 1 itu ini. Nah, untuk butir 1 yang menjawab A itu hanya 1 responden ya, itu responden nomor 2. Terus untuk yang menjawab B hanya 1 orang juga, itu responden 7. Yang menjawab C itu ada 6 orang. Dan menjawab D itu hanya 1 orang, responden 5. Dan menjawab C juga 1 orang saja, responden 10. Jadi datang persentasenya itu dari sini. Berarti yang menjawab A tadi 1 orang, berarti 1 dibagi 10 dikali 100%, berarti hasilnya 10%. Gitu juga selanjutnya untuk poin B, yang C kan 6 orang tadi. 6 orang yang menjawab C. Berarti 6 per 10 dikali 100%, berarti 60%. Kesimpulannya di sini ya, tadi kriteria dikatakan distraktor itu berfungsi minimal 3% ya. Kalau di sini kan minimal 10% ya. Berarti besar dibandingkan 3%, berarti distraktornya berfungsi. Nah, gitu juga untuk selanjutnya untuk butir 2 sampai 10. Oke, jadi itu penjelasannya untuk materi yang 5 ini mulai dari uji validitas, reliabilitas, dan uji distraktor. Oke, jadi yang untuk tugasnya yang bagian ini itu dikumpul di minggu besok ya. Jadi silahkan Ananda buat di buku latihan, jangan di buku double folio atau yang lain ya. Di double folio tapi harus di buku latihan ya. Jadi catatannya nanti kalau seandainya Anda UTS atau ada ujian atau dan lain sebagainya, itu bisa dilihat kembali. Kalau di double folio Pak rasa selesai tugas, berarti selesai juga penyimpunannya. Nggak tahu lagi, beritanya jangan hari besok itu kan. Nah, jadi untuk minggu sekarang itu kita uji coba tes, dan minggu besok kita lanjutkan dengan uji coba angket lagi yang 2 tadi, pakai rumus produk momen dan pakai rumus alfa tombah untuk reliabilitasnya. Sampai di sini masih ada yang bertanya rasanya? Jadi nanti akan Ananda bikin latihannya ada 8 halaman buku latihannya ya. Nanti silakan Ananda foto, dan nanti digabung ke PDF dan diupload minggu besok ke e-learning. Dan untuk apa rasanya kalau masih ada yang ragu boleh bertanya ke grup ya. Tapi harus di grup ya, jangan di Japri. Jadi kalau seandainya ada teman Anda yang ragu dan mau bertanya dengan topik yang sama, berarti bisa dijawab secara langsung. Untuk rekaman videonya nanti silakan nanti Pak share itu link YouTube yang rekaman apa ini Zoom ini. Bagi yang lupa atau nggak ingat dengan penjelasan yang tadi, berarti bisa Anda kembali. Oke, ada yang mau bertanya? Pak. Iya. Yang diuji distraktor tadi yang bagian persentase belum paham, Pak. Oke. Itu bagian distraktor ya, Sylvia. Oke, jadi yang untuk distraktor ini, Sylvia, kita akan mulainya dari entrian data namanya.
Entrian data itu beda dengan tabulasi. Kalau tabulasi itu udah diskorkan, sedangkan itu apa ya, dan jawaban responden itu yang disalin. Ya, jadi untuk yang distruktur itu, gunanya uji distruktur itu kan melihat apakah daya pengecoh untuk tiap soal itu ada ya. Jadi maksudnya contoh soal pilihan ganda itu alternatif jawabannya itu ada enggak pengecohnya. Jadi kalau Anda mengikuti tes itu biasanya kan ada beberapa alternatif jawaban yang agak hampir sama ya. Jadi itu masuk ke distraktor. Jadi untuk membuat soal itu harus dibuat pilihan jawabannya yang apa? Yang memberi keraguan kepada responden. Jadi contoh nggak mungkin kan alternatif jawabannya yang benar satu, selebihnya antonimnya, kan nggak mungkin. Berarti itu terlalu mudah nanti jawabannya. Peserta tes pasti tahu langsung itu dengan jawabannya. Nah, jadi ibaratnya nanti untuk melihat apa itu pilihan jawaban yang disediakan itu sudah bisa memberi keraguan atau memberikan distraktor ya atau daya pengecoh kepada responden, itu minimal itu 3% dari persentase responden yang menjawab yang jawaban A, B, C, D, E itu minimal 3% ya. Jadi dari 3% berarti itu dikatakan distraktornya berfungsi. Jadi ini penjelasannya. Dan ini contohnya untuk butir 1 ya. Butir 1 tadi yang menjawab pilihan alternatif A ya. Jawaban A itu 1 orang. Berarti kan jumlah respondennya 10 orang tadi. Berarti 1/10 dikali 100%. Berarti yang menjawab alternatif jawaban A itu sebanyak 10%. 10%. Juga untuk yang menjawab pilihan jawaban B 1 orang juga berarti 10%. Dan yang menjawab alternatif jawaban C itu 6 orang berarti 60%. Oke, jadi kriterianya di sini dari ke 5 alternatif jawaban ini ya, itu kan dia paling rendah 10%, sedangkan kriterianya itu minimal 3%. Berarti kan 10% itu lebih besar dari 3%. Berarti untuk nomor 1 ya. Jadi untuk soal nomor 1 distraktornya berfungsi. Masih ragu, Sylvia? Sudah Pak, sudah paham. Oke. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Rika, ada yang ragu rasanya Rika? Berarti Pak, jika 0% tuh, jika salah satu misalnya satu jawaban itu terdapat 0%, berarti itu tuh disebut distraktor itu tidak berfungsi, Pak. Iya, contoh yang di sini ya untuk butir 4 itu nggak ada yang menjawab alternatif jawaban B sama E ya. Iya, Pak. Berarti 0%, berarti distraktornya kan kecil dari 3%, berarti tidak berfungsi gitu Rika. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nah, jadi gini ya, kalau seandainya sekarang nggak kepikiran ya, mana tahu nanti pas pengerjaan latihannya baru ada pertanyaan. Berarti kalau seandainya perlu gambaran, silahkan Anda foto bagian mananya. Nanti mungkin di lingkar atau di mana nanti buat pertanyaannya, nanti ditanyakan di grup WA ya. Jadi Pak usahakan untuk menjawabnya sedetailnya juga. Ya Pak. Oke, masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada ya, berarti silahkan mencoba. Berarti minggu besok siap nggak siap berarti dikumpul ya. Iya, Jadi kalau Pak. masih ada yang ragu, berarti silahkan kita intenkan grup WA. Grup WA juga bisa pakai video juga, bisa melampirkan file juga. Jadi kalau seandainya sulit juga buat moto-moto nandainya, berarti silahkan direkam kayak snap gitu. Berarti silahkan isi voice nandanya. Oke. Di sini untuk gelombang 2 ini hanya 22 partisipan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini nanti kita compare dulu videonya, nanti Pak upload lagi ke YouTube, dan silahkan nanti Anda simak kembali videonya di channel yang udah Pak buat.
Iya, Pak. Jadi untuk pertemuan sekarang Bapak tutup aja kuliahnya nih, membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.